Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa PRV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam membimbing dan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang sukses. Itu tergambar dari doa yang telah tertulis dalam Al-Quran, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini orang Jawa mengatakan doa sapu jagat. Jadi pribadi yang sukses itu tidak hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat. Kesuksesan di akhirat adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Sukses di dunia salah satu indikasinya adalah dengan kecukupan rizki. Dengan rizki kita bisa menikmati kehidupan ini, dan dengan rizki yang cukup kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi kecukupan rizki, Islam memberikan dorongan kepada kita sekalian untuk bisa bekerja. Ada 5 landasan secara teologis kenapa kita harus bekerja. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah mempaketkan penciptaan makhluk dengan rizkinya. Itu artinya tidak ada makhluk yang tidak mendapatkan rizki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk melata pun di dunia kecuali Allah yang telah menjaminkan rezekinya. Itu artinya ketika Allah menciptakan makhluk, Allah juga sudah menyediakan rezekinya. Juga dalam sabda Rasul dikatakan inna ruhal kudusi nafatha fi raw'i inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqa. Al-hadis. Sungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan ke telingaku, kata Nabi, sesungguhnya jiwa atau manusia, makhluk tidak akan mati kecuali telah menghabiskan rizkinya. Bermakna bahwa ketika rizki kita ada di dunia ini masih ada, maka insya Allah kita masih hidup. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mencari rizki adalah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam mencari rizki kita niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak amal-amal perbuatan dunia lalu menjadi nilai akhirat, bernilai pahala karena baiknya niat. Maka mari bersama-sama kita niatkan ketika mencari rizki itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu. Kita bertawakal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Islam memberikan dorongan kepada kita sekalian untuk memaksimalkan dalam usaha dan bekerja. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 5 potensi kepada kita sekalian. Ada potensi bakat, ada potensi ide, ada potensi kemauan, ada potensi ilmu, dan ada potensi tenaga. Siapapun yang mampu untuk memaksimalkan 5 potensi ini dengan meramu dengan baik, maka dia akan mendapatkan rizki yang lebih banyak daripada yang lain. Bahkan dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan
dorongan kepada kita, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, rawahu Tabrani. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hamba ketika bekerja, dia bekerja dengan serius, dengan profesional. Firman Allah dalam surat Al-Isra dikatakan, kul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, setiap orang hendaklah beramal sesuai dengan kemampuannya. Para pemirsa PRV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa Islam mendorong kepada kita sekalian untuk selalu optimis. Untuk selalu optimis dan semangat dalam bekerja. Karena sungguhnya optimis dan semangat ini menjadi energi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan dan mencapai harapan-harapan dalam bekerja. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diminta oleh Allah, didorong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Al-Isra ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula engkau merasa bersedih dengan kehidupan ini, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu menjadi dan masih menjadi orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 139. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa PRV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasul juga Nabi mendorong kepada kita untuk menjadi pribadi yang semangat dalam bekerja. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan setiap orang itu punya potensi. Setiap orang itu punya kemampuan. Maka bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, bahwa Islam mendorong kepada kita sekalian dalam bekerja, kita mengiringi setiap usaha kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha adalah bagian dari makhluk. Adapun pengkabulan hasil adalah bagian hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha tanpa berdoa, dia adalah termasuk orang yang sombong. Sebaliknya, orang yang hanya berdoa tanpa berusaha, dia termasuk orang yang putus asa. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ini hadis hasan. Allahumma kfini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah dengan yang halal, jauhkanlah dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu, tidak bergantung selain darimu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama kita berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin, karena dengan kecukupan rezeki kita insya Allah akan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini dan akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.